Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susianti S. Untu, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah saya. Kegiatan diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Lakea. Dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini, ada beberapa materi yang akan saya paparkan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Lakea dari kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, yang insya Allah kepada kita sekalian yang selalu istiqomah dan mengikuti sunnah beliau. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang saya hormati, teman-teman rekan-rekan guru hebat yang hadir pada siang hari ini yang sangat-sangat saya banggakan, teristimewa teman-teman calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 yang hadir pada siang hari ini, insya Allah selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan memulai acara kita pada siang hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua acara pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lakea, yang keempat penyajian materi dari diseminasi budaya positif, yang kelima istirahat, dan yang keenam penutup. Baiklah, kita akan berpindah ke acara yang pertama, pembukaan. Dalam hal ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia
hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita berpindah pada acara kedua, yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Yulang Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, berkahilah pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang selalu mendapatkan berkah darimu. Allahumma ya Allah, tambahkanlah pengetahuan bagi kami dalam menuntut ilmu pengetahuan. Jadikan kami orang-orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan ya Allah, sehingga kami akan selalu menginginkan untuk belajar ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Laya yang terhormat Ibu Yesi Rahayu Sarjana Pendidikan Master Administrasi Publik dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat nikmat dan seluruh yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke junjungan Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam sampai kepada kita keluarga dan sahabat dan menjadi tauladan kebiasaan kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang sempat mengikuti kegiatan yang menurut saya amat dan harus selalu ditingkatkan dan dapat menyatakan maka karena seandainya tidak ada teman-teman kita yang berhasil mendapat kesempatan sebagai calon guru penggerak, mungkin ini kita tidak ada. Jadi ini sebenarnya yang maksud dengan budaya positif secara tidak langsung yang saya banggakan dan kita doakan mudah-mudahan bisa sukses dalam melewati seluruh proses sampai berhasilnya para pejuang pendidikan menuntut pendidikan di era digital, yaitu calon guru penggerak yang insya Allah saat ini ada 3 orang. Izin saya sebut Bapak Ismail SPPD, Bapak Ibu Firman SPPD, dan Ibu Susunyati Eskutu SPPD. Mari sama-sama kita doakan, mudah-mudahan mereka bisa menyelesaikan program yang sangat bagus ini tepat dan tidak ada hambatan sehingga hasilnya bisa kita nikmati bersama. Berikutnya, dengan kegiatan ini ya, saya sudah merasa bersyukur dan saya juga selalu berdoa dan berharap yang tadinya 3 insya Allah akan menjadi 6, berikutnya 6 akan menjadi 12 dan 12 akan menjadi 24 yang pada akhirnya tidak ada guru SMA Negeri 1 Laya yang tidak
ya terpanggil untuk memperoleh ya pendidikan pelatihan di program guru penggerak ini. Karena kalau kita lihat sedangkan belum selesai saja memang luar biasa dampaknya. Dan mau tidak mau kita harus ikuti. Kita tinggalkan zona aman kita, ya kita merasa sudah tua, tidak lama lagi saya harus pensiun. Tidak seperti itu. Karena ya para pakar pendidikan selalu menekankan jangan memberi pelajaran pada orang lain kalau kita sendiri tidak siap untuk belajar. Sekarang kalau cuma masalah ilmu teknologi, Google juga lebih pintar dari kita. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh apa namanya teknologi, ya, yaitu untuk pengubahan karakter. Makanya di KM ini tekankan sekali PDI. Di situ bukan hanya ilmu saja yang harus kita dapatkan, kita berikan, kita paksakan kepada diri, tetapi ilmu itu harus dibarengi oleh bagaimana karakter kita, ya, budaya kita sesuai dengan tuntutan, tetapi harus sesuai dengan tuntunan juga. Tuntutan zaman berarti kita mengikuti prosedur kurikulum yang ada. Tuntunan zaman berarti kita tidak lepaskan daripada tuntunan agama kita. Ya, jadi kita tahu ya bahwa semuanya itu pada dasarnya sebenarnya mengacu kepada agama Allah. Cuma itu tidak disadari dan pembuat kurikulum tidak mau mengakui itu karena mereka bukan dari Muslim. Sama juga pernah saya baca, kalau kita belajar menurut ahli fisika kimia biologi, karena itu adalah bentuknya juga karbon. Padahal tidak. Mereka itu ya hanya sempat menggambarkan, tapi pada dasarnya bentuknya adalah jawaban. Jangan bilang, ya kan? Maksudnya ya. Jadi pada dasarnya semuanya itu ilmu itu sebenarnya asal mulanya dari Al-Quran, tetapi mungkin kita tidak sempat mengembangkan dan tidak sempat memperkenalkan sehingga mereka lah yang duluan dikenal. Jadi saya berharap Bapak Ibu mari kita tingkatkan dan jangan bosan untuk menuntut ilmu, jangan bosan untuk mencari ilmu. Dengan apa? Karena insya Allah kita adalah agen pembelajar. Kemudian kita itu sebagai suri pembelajar. Anak-anak kita ini kalau coba kita bicara, insya Allah mereka akan balas. Sama kemarin, begitu khususnya masuk di 12-nya 2. Karena ada beberapa media sempat mengurangi kerja sebagai wajar, dia baru masuk. Sebenarnya itu memang tidak terlalu tepat. Memberikan sanksi seperti itu tidak juga membuat efek jerah. Cuman kita juga memang harus memahami untuk mendapatkan suatu kesimpulan ya dalam memberikan sanksi itu tersebut. Jadi kemarin pada orang sudah selesai dia berkata, kemudian dengan tidak merasa bersalah, tidak merasa berdoa, dengan senang hati masuk. Sehingga saya bilang kalau boleh, kan sudah juga, kalau sudah belum masuk. Kemudian mereka balas, kalau siswa kalau tidak masuk, bukan ibu juga kalau terlambat jangan masuk belajar, kan itu khususnya dia. Itu artinya anak-anak kita itu sudah berpikir kritis. Sebelum mereka bekerja seperti itu, saya berharap minimal kita memberikan contoh. Kalau memang jangan saat itu bekerja bahwa misalnya fisika dan seterusnya kita upayakan masuk. Jangan kita mau membentuk anak-anak di sekolah kita lupa, ya, memberikan atau mengajarkan apa yang seharusnya kita sampaikan. Kita juga bukan manusia sempurna, tidak sempurna, karena sempurna tidak nyawa. Tapi minimal kita mengurangi, meminimalisir kekurangan yang ada pada kita. Jadi di sini budaya positif, ya, budaya positif seperti apa nanti dikatakan mulai dari papan pemateri guru hebat kita. Insya Allah semuanya kita akan menjadi hebat
kakak kita belajar, dan insya Allah kakak ada guru yang hebat sehingga menghasilkan siswa yang lebih hebat dari kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saat ini kami minta berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Lakean. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Memberikan materi tentang budaya positif yang insya Allah akan kita laksanakan di SMA Negeri 1 Lakean ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini walaupun sudah siang, sudah gerah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu masih setia dengan saya untuk menerima materi dari saya. Tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan, kejahilan sehingga kita berada di alam yang terang benderang ini. Alhamdulillah yang masih selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan sangat-sangat saya banggakan, pada siang hari ini saya akan membahas tentang budaya positif. Ya, adapun konsep budaya positif dari guru penggerak itu adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Ya, Bapak Ibu. Tadi rekan saya Bapak Ismail sudah menjelaskan lebih mendetail bagaimana itu yang dinamakan proses perubahan paradigma belajar. Ya, jadi Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa paradigma belajar yang diinginkan oleh murid itu adalah proses pembelajaran diferensiasi, ya, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kita sudah ketahui bersama bahwa dalam proses pembelajaran berdiferensiasi itu sesungguhnya muridlah yang menjadi pusat dari proses pembelajaran kita. Baiklah, sebelum kita menuju ke budaya positif, saya ingin menyampaikan sedikit ada hal yang sangat berharga menurut saya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro, mengatakan bahwa guru itu adalah pamong, ya, artinya guru itu menjaga, mendidik, ya, memberikan kasih sayang kepada seluruh siswa kita. Nah, dari Ki Hajar Dewantoro ini saya belajar ternyata selama ini apa yang saya lakukan dalam mengajar itu ternyata tidak tepat, Bapak Ibu. Karena kenapa? Sesungguhnya
Seorang guru itu harusnya menuntun siswa kita itu sampai dia mencapai ke titik yang dia inginkan kelak, di mana anak-anak kita atau murid-murid kita itu mencapai tujuannya, itu ingin mencapai cita-cita itu seperti apa, Bapak Ibu. Jadi mari kita kembali kepada budaya positif tadi. Lanjut Ibu. Ya, mohon maaf saya tidak menjelaskan lebih mendetail lagi tentang bagaimana paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Tadi rekan saya sudah menjelaskan stimulus respon itu seperti apa, teori kontrol itu seperti apa. Kita kembali kepada budaya positif dulu. Ya, budaya positif di sini adalah suatu hal yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, dengan penerapan budaya positif, insya Allah akan dihasilkan ekosistem yang ada di sekolah kita itu penuh dengan suasana yang positif. Mulai dari kita menerapkan budaya 5S, bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah agar supaya terlihat indah, terlihat bersih, sampai pada saat kita dalam proses pembelajaran diwajibkan kita untuk melakukan suatu hal positif yang selalu konsisten dan selalu kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Budaya positif, ya, sekarang kita lihat budaya positif itu dapat dilakukan dengan menerapkan konsep inti seperti misalkan disiplin positif, bagaimana motivasi perilaku seorang manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, dan pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, di sini disiplin positif yaitu pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bagaimana sih yang dibutuhkan oleh seorang murid? Ya, jadi kita membiasakan diri. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebelum mengikuti guru penggerak ini, saya itu dari tahun 2005 mengabdi di sekolah ini, saya sudah terkenal dengan guru galak menurut siswa. Pada saat sebelum saya mengikuti guru penggerak, di situ saya memang menerapkan disiplin yang menurut saya bahwa seorang siswa itu harus patuh dan taat terhadap aturan yang sudah dibuat sekolah dan aturan yang sudah dibuat guru. Contoh, misalkan ketika saya membuat tugas di kelas, terutama dalam pembelajaran PPKN, ketika ada siswa yang tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, maka tugas anak tersebut saya tidak terima lagi dengan ketentuan bahwa dia tidak akan mendapat nilai. Dan ternyata hal yang saya lakukan itu adalah salah, Bapak Ibu, tidak tepat. Karena kenapa? Di dalam posisi kita, ya, di sini lanjut saja, kita tidak perlu lagi perpanjang tentang disiplin positif ini. Kita lebih lanjut kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sesuai dengan profil Pancasila, ya. Walaupun sekolah kita ini belum menerapkan kurikulum merdeka, tapi bagian-bagian inti dari proses pembelajaran itu kita sudah mulai lakukan sekarang. Bagaimana penerapan pembelajaran di kelas itu supaya anak-anak kita itu tidak lagi kita jadikan sebagai bahan, bukan lagi siswa itu sebagai objek, ya. Jadi siswa itu kita jadikan bagaimana cara kita menuntun siswa agar terjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana seorang siswa bisa beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, beraneka-ragaman, berkebinekaan tunggal, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lanjut Ibu. Ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Iya, saya fokus kepada kebutuhan 5 dasar manusia ini. Ini kita kenapa ada 5 kebutuhan dasar manusia? Ini sangat penting kita lakukan kepada setiap siswa. Ya, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menanyakan kepada siswa yang salah satu siswa yang super duper nakal di sekolah kita ini, yaitu namanya Ibran. Apa sih yang menyebabkan anak itu nakal yang dari kelas 1 sampai kelas 3 itu tidak ada perubahan
menjustis anak tersebut bahwa betul-betul anak itu nakal. Ya, sesuai dengan saya kemarin mengikuti teori yang diberikan oleh instruktur saya bahwa seorang siswa itu seperti gunung es, hanya kurang lebih 12% yang kita lihat perilakunya, tetapi sebagian besarnya itu ada tertuang di dalam diri mereka. Nah, itulah yang harus kita gali. Contoh, saya pernah mengajar, ada anak nama Agung dengan nama Sirat. Ya, kedua anak ini sama-sama nakal, tapi tidak boleh kita samakan bahwa mereka sama nakal. Nanti kita lihat backgroundnya. Si A, ya, Sirat ini kenapa beliau ini sampai nakal di sekolah? Backgroundnya, anak ini adalah anak broken home. Ya, disebabkan kenapa? Orang tuanya sudah bercerai dari dia kecil. Agung, walaupun orang tuanya lengkap, tapi mama papanya itu orang sibuk. Anak ini jadi dia mencari kesibukan di luar dan mencari kenyamanan di luar. Nah, kita lihat dari 5 posisi kontrol manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana guru dan siswa untuk bagus dalam proses pembelajaran kalau siswa itu dalam keadaan lapar atau kita dalam keadaan tidak makan, ya, pakaian yang kita gunakan itu sudah robek dan lain-lain, kemudian tempat tinggal kita jauh dari sekolah. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai ketika ada seorang siswa yang terlambat, kita langsung menjelaskan, kamu pulang saja, hari ini kita sudah terlambat. Itu tidak boleh. Dibolehkan Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita mengeluarkan siswa dari dalam kelas hanya karena persoalan yang kecil seperti itu. Seharusnya kita tanyakan dulu, kenapa kamu sampai terlambat, Nak? Ya, itu bertahan hidup, posisi yang paling mendasar. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Imran salah satu anak broken. Mama papanya itu, ya, kita ketahui bersama, mohon maaf, bapaknya itu bukan hanya satu punya istri, tetapi memiliki lebih dari satu istri. Artinya anak ini tidak mendapatkan kasih sayang yang full dari orang tuanya. Itulah salah satunya kenapa anak ini menjadi, ini salah satu proses memberontak dari diri anak ini, karena dia tidak mendapat perhatian apa-apa. Cinta kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan dari orang tua itu dia tidak dapatkan. Makanya ketika kita bentuk karakternya di sekolah, karakter itu sudah susah kita bentuk. Apalagi dia dari SD sudah dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Karena setahu saya ini bapaknya itu tidak full dengan ibunya. Diakibatkan kenapa? Karena memiliki lebih dari satu istri. Akibatnya kenapa? Anaknya tidak memperoleh itu yang seharusnya masa kecilnya itu memiliki kasih sayang yang full, tapi tidak dia miliki itu. Nah, itu salah satunya. Pemberontakan yang dilakukan oleh Imran dan temannya ini, itu dia harus, kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita merangkul anak ini, ya, memberikan cinta kasih sayang, bukan kita mencium dan lain sebagainya, tidak, tapi anak ini butuh perhatian lebih, ya, dia butuh pengakuan dari kita. Dia membutuhkan diterima tidak dia di kelas itu. Contoh, kenapa sampai sekarang dia selalu memberontak tidak mengikuti pelajaran? Karena kenapa? Dia masuk di kelas, semua temannya mengatakan kamu itu anak pemalas, kamu ini tidak pergi. Di luar setiap guru mengatakan kamu tidak berguna, kamu tidak seperti ini. Akhirnya dia berpikir, mendingan saya tidak masuk sekalian daripada saya ingin berbuat baik tapi tidak dianggap. Ya, itu salah satunya yang harus dimiliki oleh guru. Bagaimana kita memberikan cinta kasih kepada murid kita agar supaya mereka mau. Ya, saya berkeinginan, saya sudah masukkan ke dalam tugas saya itu, cita-cita saya 5-10 tahun ke depan itu saya menginginkan menjadi guru yang dirindukan di kelas, Bapak Ibu. Ya, saya tidak muluk-muluk. Artinya, walaupun saya tidak memberikan hal yang luar biasa kepada mereka, tapi minimal ketika mereka keluar dari sekolah ini, mereka ingat ternyata di SMA itu
kita pernah diajarkan oleh Bapak Ibu guru hebat yang sudah membimbing kita sampai mencapai cita-cita yang kita inginkan. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok itu. Terkadang dia di kelas tidak ada anak-anak temannya yang mau satu kelompok dengan anak ini. Pasti mereka hindari. Nah, ini salah satu psikisnya akan, kenapa ya saya selalu seperti ini di kelas? Tidak ada teman-teman yang mau bergabung dengan mengambil saya di dalam kelompoknya dengan perbuatan seperti itu. Nah, itulah tadi, anak ini seperti gunung es, hanya sebagian kecil yang nampak oleh kita, tetapi yang lebih dalamnya lagi, kurang lebih 80 sekian persen itu tidak nampak, dan itu ada dalam diri siswa kita. Yang ketiga, penguasaan. Siswa kita juga itu membutuhkan mereka punya harga diri, ya Bapak Ibu. Makanya ya, saya sebenarnya tadi menginginkan di awal materi saya ini supaya masih lengkap, ada Ibu Kepala Sekolah juga. Harga diri seorang siswa, apalagi yang kita ajar ini adalah anak remaja. Ya, ketika kita bentak mereka di tengah umum, itu akan mengganggu psikis mereka. Ya, dan hal ini sebelum saya mengikuti proses pembelajaran guru penggerak, hal itu sering saya lakukan. Tapi sekarang saya tidak berani lagi untuk membentak siswa itu, apalagi di depan teman-temannya. Itu akan mengganggu psikisnya. Ya, dia butuh harga diri, dia punya harga diri Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan mereka melakukan kesalahan, di ujung sana kan sudah ada ruang BK. Kita panggillah anak ini untuk diproses secara sendiri, ya, secara sendiri dengan pribadi, curhat, ya, apa sih sebenarnya yang menjadi kendala kamu sehingga kamu setiap hari itu seperti ini. Jangan kamu memang anak nakal, tidak ada gunanya dan lain-lain. Itu akan, mohon maaf ini Bapak Ibu, saya tidak menggurui teman-teman di sini, tapi sesuai dengan materi yang saya dapatkan seperti itu. Ketika kita menghardik mereka, membentak mereka, itu dengan sendirinya cium, ya, mereka pasti akan malas masuk di kelas, karena mereka tidak dianggap di sini. Apalagi kita marah di tengah umum. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa sebentar setelah ini kita jangan lagi seperti itu Bapak Ibu, supaya memang ya untuk merubah siswa kita yang seperti sekarang itu membutuhkan waktu, ya, membutuhkan kolaborasi. Kalau hanya saya, terakhir itu kesenangan, ya. Jadi misalkan ada bakat dan minat mereka, alhamdulillah di sekolah kita ini ada beberapa ekskul yang sudah jalan. Jadi anak-anak yang sudah punya keinginan di bidang seni dan tari itu ada pembina-pembina yang pembina-pembina hebat bisa membimbing murid-murid kita untuk mencapai keinginan mereka itu. Lanjut, ya, ini hanya sebagian kecil bagaimana motivasi perilaku manusia. Ya, itu ada yang motivasi eksternal dan motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itulah seperti saya katakan tadi, sekali-sekali siswa-siswa yang nakal itu janganlah kita justice bahwa mereka itu betul-betul jahat, tapi cobalah kita memberikan satu penghargaan, atau misalkan kita ternyata kamu apa yang orang lain pikirkan itu ternyata salah. Ternyata kamu ini adalah anak yang hebat Bapak Ibu. Itu akan saya insya Allah saya akan lakukan itu, tapi tidak mudah untuk merubah karakter yang sudah menjadi budaya Bapak Ibu. Tapi saya membutuhkan kolaborasi dari teman-teman sekalian. Bagaimana kita merubah, ya? Nah, merubah itu semua kita mulai dari diri kita dulu, ya. Mulai dari diri kita dulu. Sebenarnya sesungguhnya jangan kita hanya menyalahkan sepenuhnya ke siswa, tetapi kita mari refleksi, ya. Sering-seringlah kita merefleksi diri. Jadi saya setelah mengikuti guru penggerak ini, saya setiap hari melakukan refleksi, sebenarnya apa sih yang salah dengan diri saya, sehingga setiap saya perhatikan setiap ada ulangan ujian semester, ketika jam saya di situ masuk mengawas, anak-anak itu pasti mengeluh, ternyata ibu sus yang mengawas. Apa sebenarnya? Ternyata memang ada yang salah dengan diri saya dalam proses mengajar itu, ternyata tidak tepat apa yang saya lakukan, sehingga membuat murid itu
lain-lain. Itu seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, ini motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah lanjut. Iya, kita fokus di sini. Saya ingin memperdalam materi tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Ini adalah hampir kurang lebih 10 tahun lebih saya lakukan sebagai seorang penghukum, itu saya lakukan Bapak Ibu. Tetapi ketika saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata X besar. Salah kalau kita melakukan hal ini. Menghukum bisa menggunakan misalkan hukuman fisik atau secara verbal. Jangankan kita mengutip atau memukul anak tersebut, membuat anak ini merasa tersiksa dengan kita, itu ternyata tidak tepat. Ya, ini posisi penghukum ini mulai sekarang kita hilangkan. Jangan kita lakukan Bapak Ibu, karena akan menghilangkan kemauan belajar siswa. Motivasi belajarnya juga itu akan hilang. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini yang sering kita lakukan. Karena kita sudah merasa capek di kelas, pasti kita biasanya kalau dari kelas kita kumpul di kantor, Bapak Ibu curhat, itu anak si A di kelas tadi itu begini dan lain sebagainya. Dan sering kita mengatakan, nah, kenapa ya kamu tidak pernah mendengarkan apa yang ibu sampaikan? Kenapa ya kalian selalu melakukan hal ini? Padahal saya sudah berulang-ulang, jangan dilakukan lagi. Hal ini membuat merasa bersalah ketika sering kita lakukan dalam proses pembelajaran. Ini akan membuat motivasi siswa itu akan terus merasa bersalah. Apalagi ketika kita menyebut di situ, kamu tidak kasihan orang tuanya kamu itu memberikan uang datang ke sekolah, memberikan bensin, memberikan uang untuk jajan dan lain-lain. Kamu tidak kasihan dengan orang tuanya kalian. Itu menurut psikologis akan membuat anak tersebut merasa tidak percaya diri lagi. Karena kenapa? Dia merasa saat itu sudah mengecewakan orang-orang terdekatnya, contoh orang tuanya. Karena kita sampaikan kepada mereka bahwa kamu tidak kasihan dengan orang tuanya kamu, sudah capek-capek mengurus kamu datang di sekolah. Nah, itu ternyata Bapak Ibu akan membuat mereka merasa kecewa dan tidak ingin lagi berbuat sesuatu, apakah membuka diri terhadap orang lain. Ini seharusnya kita tidak boleh lakukan dalam proses pembelajaran, menjadi seorang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, betul, ya. Namun tetap akan berusaha mengobrol. Bapak Ibu, ketika kita menjadi sebagai sahabat, menjadi teman terhadap guru, oke, ya, tidak ada persoalan. Cuman ada konsekuensi yang akan kita terima. Contoh misalkan, oke, karena mungkin Bapak Ibu merasa dekat dengan murid tersebut, ketika tiba-tiba mereka melakukan kesalahan, pasti kita, sudahlah, nanti ibu yang menyelesaikan hal ini. Ini akan berakibat kepada anak ini, bisa jadi, jangan heran, mungkin biasa kita akan dapatkan, kenapa ya siswa itu ketika di pelajaran PPKN dia jarang masuk, tapi di pelajaran PJOK dia rajin. Karena kenapa? Kita lakukan seperti itu, kita menjadi sahabatnya, yang mengakibatkan dia merasa kalau bukan Pak Rizky yang masuk di kelas, dia malas masuk. Ya, karena dia hanya menonton kepada satu guru, di mana di situ guru tersebut menjadi sahabat, menjadi tempatnya bercurhat, menjadi dia merasa bahwa guru tersebut itu adalah orang yang hebat, yang bisa melindungi dia di sekolah. Nah, ini kalau kita lakukan akan berimbas kepada pelajaran lain. Jangan heran seperti yang saya katakan tadi bahwa ada beberapa anak tidak aktif di pelajaran-pelajaran tertentu. Contoh misalkan di kimia, Ibu Hijrah orangnya galak, makanya dia tidak aktif di situ. Ya, sama Pak Firman dia aktif karena mungkin Pak Firman mengajak mereka ini berdiskusi, bercanda, bercerita dan lain-lain. Ya. Kemudian yang keempat, kita sebagai monitor ini boleh kita lakukan.
Menjadi teman juga boleh kita lakukan, tidak apa-apa. Tapi jangan keseringan kita menjadi teman, karena ini akan bisa jadi kalau orang Sulawesi bilang nanti kita akan dipandang enteng sama anak-anak. Karena kita sebagai temannya ala cuek saja. Ibu Susi itu teman saya, tidak perlu masuk di pelajarannya. Nanti toh kita juga akan dikasih nilai. Jangan seperti itu. Yang keempat itu kita jadi pemantau. Jadi kita tetap mengontrol siswa kita apa yang melakukan anak ini. Ya, kita sebagai pengontrol mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh murid itu, kita tetap awasi. Kita mengontrol. Jangan ketika mereka misalkan, mohon maaf, ketika di jam istirahat ada siswanya gitar-gitar, jangan, ini bukan sekolah seni, itu tidak boleh kita lakukan. Biarlah mereka berkreasi dengan apa minat dan bakatnya itu, tetapi dengan ketentuan ketika ada guru masuk, mereka harus masuk di dalam kelas. Nah, posisi kelima sebagai manajer, posisi inilah yang paling ideal sebagai seorang guru Bapak Ibu. Insya Allah kita semua akan menjadi seorang manajer. Menjadi posisi kita itu akan menjadi seorang manajer. Jadi kita di sini memonitor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, ya. Kemudian mempersilahkan murid ketika dia misalkan contoh melakukan kesalahan, nanti setelah mereka melakukan kesalahan itu kita kasih, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan, harus kamu pertanggungjawabkan. Itulah salah satu contoh sebagai seorang manajer. Lanjut. Ya, jadi Pak Ismail tadi sudah menjelaskan ketika kita misalkan dalam upacara bendera, jadi hal yang sering terjadi terlambat Bapak Ibu, ya, yang terlambat itu ketika kita menyuruh mereka atau tidak mengerjakan tugas, kita menyuruh silakan berjemur di depan bendera, itu tidak boleh kita lakukan Bapak Ibu, ya. Jangan lagi kita menghukum siswa kita seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah tidak perlu kita lakukan, ya. Paling idealnya kita belajar sedikit demi sedikit bagaimana kedepannya kita berada di posisi seorang manajer. Lanjut, ya. Tadi ini sudah dibahas oleh teman. Kita akan bahas tentang restitusi, segitiga restitusi. Oh ya, keyakinan kelas dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, materi tentang keyakinan kelas Pak Firman juga sudah bahas tadi, Pak Ismail juga sudah membahas tadi. Nilai keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, mohon maaf ya salah tulis di situ, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi murid baik itu secara internal dan budaya positif yang ada di kelas. Jadi keyakinan kelas ini perlu kita, jadi mohon maaf karena kebetulan saya bukan wali kelas, minimal semua wali kelas itu kalau bisa mulai minggu depan itu silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas yang pada akhirnya itu Bapak Ibu jadikan sebagai keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya itu tidak perlu banyak-banyak, nanti siswanya pusing, ya. Yang mana yang mana yang kita lakukan, yang mana yang tidak akan dilakukan. Jadi keyakinan kelasnya itu pertama-tama itu misal itu masih berupa kalimat-kalimat, misalkan dilarang membuang sampah sembarang. Kemudian yang kedua tidak boleh terlambat. Nah Bapak Ibu, tidak boleh kita di dalam keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang seperti itu. Silahkan anak-anaknya itu disuruh membuat catatan sebanyak-banyaknya, ya. Terserah mau dibuat dalam stick note atau misalkan Bapak Ibu memberikan kertas kepada siswa-siswa Ibu, kemudian ditempel dan dipegang masing-masing. Setiap mereka itu diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan apa yang menurut kalian yang bagus yang bisa kita jadikan kesepakatan kelas. Saya yakin ketika semua kelas yang ada di SMA 1 Lakia ini sudah mempunyai kesepakatan kelas, ini akan meminimalisir memperkecil, ya, memperkecil keterlambatan siswa berada di kelas, ya.
Jadi ketika hal ini sudah kita lakukan, ya, terutama di kelas 10, ya, mohon maaf Bapak Ibu, di kelas 10 ini, kenapa kita tekankan dan kita gembleng mereka? Jadi saya menekankan kepada semua wali kelas di kelas 10, kalau bisa mulai sekarang mereka itu ada keyakinan kelas yang mereka sepakati, dan itu harus mereka jalankan. Makanya kesepakatan kelas itu jangan banyak-banyak dan jangan muluk-muluk. Contoh yang pertama, datang tepat waktu, ya, itu harus datang tepat waktu. Di situ banyak, berarti tidak boleh kita dapat nantinya, ya. Setiap mata pelajaran dari jam pertama sampai jam terakhir, ketika jam masuk mereka berada di dalam kelas. Bagaimana upayanya Bapak Ibu guru sebagai wali kelas dalam mengelola kelas itu seperti apa, ya? Mengelola kelas itu bagian dari tupoksi dari wali kelas, ya, membuat mereka nyaman di kelas, membuat mereka betah untuk belajar. Bagaimana wali kelas memberikan motivasi kepada murid-muridnya agar supaya mau pelajaran apapun itu dia tetap berada di kelas. Mari kita Bapak Ibu untuk memang untuk berubah secara keseluruhan itu tidak gampang Bapak Ibu, tetapi kita memulainya secara hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dari pembuatan keyakinan kelas, kita lanjut ke segitiga restitusi. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nah, dari proses segitiga ini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Lanjut, ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu menstabilkan identitas, ya. Apa yang harus kita lakukan dalam menjelaskan kepada siswa menstabilkan identitas ini? Jadi perlu saya sampaikan bahwa segitiga restitusi ini kita lakukan ketika kita menangani siswa yang bermasalah, ya. Ini terutama saya tujukan kepada wali kelas dan guru BK yang hebat. Jadi ketika Bapak Ibu menangani siswa yang bermasalah, mari kita menggunakan proses dari segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan dulu kepada siswanya, apa? Ya, berbuat salah itu wajar. Ya. Jangan kita langsung membentak anak-anak, langsung memarahinya. Ya, perbuatan yang ada di segitiga restitusi. Ya, kita menanyakan kepada mereka, ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan kalian? Kenapa sampai terjadi perkelahian ini? Ya, kita tidak boleh langsung memberikan, oh kamu salah, si A salah karena sudah memulai memukul duluan. Tidak boleh. Kita harus tanyakan kembali hal-hal apa saja yang sudah mereka lakukan sehingga perkelahian itu terjadi. Lanjut. Mohon maaf ya Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Jadi di situ kita perlu menyampaikan kepada memvalidasi tindakan yang salah terhadap anak itu apa. Jadi di situ kita harus menyampaikan, kamu tahu, tentunya tahu, punya alasan kenapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan, kamu lompat pagar, alasannya apa? Kenapa coba sampai lompat di pagar? Atau tidak, kita tanyakan, kenapa kamu harus berkelahi? Pasti ada alasannya. Silakan berikan kesempatan kepada murid untuk memberikan penjelasan. Jangan kita, tidak usah, kamu tetap salah. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita lakukan seperti itu. Terutama ini yang memproses cerai itu adalah guru BK. Jadi kita tanyakan dulu alasannya kenapa sampai dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, jadi sesuai dengan restitusi itu, memvalidasi tindakan yang salah itu harus kita tahu tahapannya seperti apa. Ya, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan.
ya, keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, ini kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Contoh, guru BK memproses anak yang terlambat. Dia kelas berapa? Bekerja sama dengan wali kelas. Kita tanyakan dalam sesuai dengan proses segitiga restitusi, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Dia pasti tahu keyakinan apa dilanggar. Contoh, dia terlambat, berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, datang ke sekolah tepat waktu. Itu sudah kesalahan yang dia lakukan, bahwa sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, itu yang kita tanyakan. Yang kemudian yang kedua, itu setelah kita memproses anak, murid-murid kita itu, kita tanyakan, sebenarnya kalian ini mau jadi apa? Saya yakin semua murid itu memiliki cita-cita. Bolehlah dengan waktu yang ada kita menanyakan kepada murid-murid kita, saya yakin kalian itu adalah anak yang baik. Kalian itu punya cita-cita. Apa sih cita-cita kalian? Untuk menjadi orang sukses itu tidak semudah apa yang seperti kita bayangkan. Butuh proses. Itulah hal-hal yang harus kita sampaikan kepada anak, supaya mereka tidak merasa mereka itu akan kembali, oh ternyata saya diperhatikan oleh guru saya, ternyata saya ini masih berguna di sekolah ini. Ini akan jadi motivasi untuk mereka untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sampai di sini saja pemaparan saya tentang materi budaya positif ini. Saya memohon kepada Bapak Ibu guru, kita mulai dari diri kita dulu untuk melakukan proses perubahan agar supaya sekolah kita tercinta ini menjadi lebih baik, menjadi berubah. Minimal guru-gurunya sudah menjadi guru penggerak semuanya. Insya Allah kita akan menjadi sekolah penggerak, dan kemudian sekolah kita ini menjadi sebuah sekolah rujukan. Walaupun sekolah kita ini berada di desa, tapi sekolah kita bisa dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Kalau lalu sekolah kita ini tidak ada pembanding Bapak Ibu, tapi sekarang kita ada di Kabupaten Toli-Toli, di Binonton itu ada SMK. Di desa sebelah itu ada Madrasah Aliyah, itu adalah pembanding. Nah, kenapa siswa lebih dominan masuk ke sekolah kita itu? Karena mereka melihat ada yang lebih di sekolah kita ini. Nah, bagaimana setelah ini kita kembangkan hal-hal yang positif apa yang perlu kita tinggalkan, hal positif apa yang perlu kita tingkatkan, hal yang baik apa yang sudah ada itu kita tingkatkan. Bagaimana kita sebagai guru mencari literatur, mencari referensi agar supaya pembelajaran kita itu tidak monoton, Bapak Ibu. Demikian apa yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Jadi melihat dari kemarin saya juga ikut serta dalam kegiatan CGP ini, yang mana kemarin itu datang orang dari Bali yang saya tidak tahu namanya. Saya melihat dari materi-materi yang disampaikan itu, bahwasannya saya berpikir untuk CGP ini atau guru penggerak itu hanya tentang pendalaman tentang materi dan bidang studi kita. Contoh misalnya kalau PKN yang dibahas ini hanya kita jalur ini tentang PKN saja. Tetapi ketika saya mengikuti ini dan saya menyimak, ternyata kita lebih kepada siswa tentang karakter sikap, dan kemudian yang disampaikan dari beberapa hal sampai sekarang, alhamdulillah ini memang sesuai dengan bidang studi saya sebagai guru di bidang konseling. Memang di situ seperti yang dijelaskan tadi, alhamdulillah memang seperti yang dijelaskan tadi ada beberapa hal yang saya terapkan di situ. Memang pada dasarnya ketika guru bidang studi itu basicnya itu tidak ada ilmu tentang itu. Tetapi ketika mengikuti CGP itu kita harus memahami peserta didik minimalnya di mana. Tadi sudah dijelaskan. Ketika siswa terlambat,
kita tidak perlu langsung memberikan sanksi. Ditanyakan, ini kamu kenapa terlambat? Gitu. Kemudian kita flashback lagi. Oh ternyata di rumah anak ini banyak ini dan ini itu. Nah itu saya harap, mohon maaf, bukan menggurui, sehingga kita bisa memahami karakter pada siswa masing-masing. Gitu. Dan kemarin juga saya ada kasus, beberapa kasus yang sempat itu tadi anak-anak itu, memang saya menggunakan itu yang tadi dijelaskan itu. Contoh kasusnya apa? Yang kemarin ini sering kita lihat, walaupun memang belum 100% itu berhasil. Anak-anak yang menggunakan topi biasa, alhamdulillah sekarang bisa kita lihat, walaupun mungkin masih ada yang menggunakan itu. Itu apa yang saya gunakan? Saya cuma ajak dia berbicara bagaimana ini. Alhamdulillah. Mungkin walaupun mungkin sekarang belum efisien, tapi ada hasilnya sedikit. Itu. Luar biasa. Terima kasih. Dan alhamdulillah memang saya bekerja sama juga dengan perwakilan Pak Rizky. Boleh beri aplaus dulu kepada rekan-rekan. Ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi saya memang melihat kok ini lebih ke arah urusan saya sih. Kalau gitu. Iya. Sekian sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanggapi sedikit Pak dengan waktu yang tersisa ini. Jadi memang sesuai dengan moto dari guru penggerak itu, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi kita mulai dari tergerak, artinya kita menginginkan suatu perubahan. Kalau kita tidak tergerak, saya yakin tidak bisa bergerak. Jadi kita mulai dari diri dulu. Bisakah kita untuk bergerak? Ketika kita sudah bergerak, saya yakin ke depan itu kita bisa menggerakkan orang lain. Jadi begitu. Jadi dari materi-materi yang di dalam guru penggerak itu bukan mengarah kepada pelajaran tertentu, tetapi dia secara umum. Jadi mulai dari diri seorang guru yang kemudian menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa membuat sebuah manajemen sekolah. Jadi dia secara keseluruhan, bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi secara keseluruhan yang ada di sekolah itu dia mampu ya menggerakkan orang lain, memanajemen waktu, berkolaborasi dengan teman sejawat, Bapak Ibu, dan ini sangat penting sekali. Kolaborasi itu yang sangat penting antara kita. Mari kita bangun kolaborasi ini. Insya Allah ke depan apa yang kita harapkan sesuai dengan visi sekolah ini, yaitu terciptanya siswa yang mandiri, berakhlak mulia, dan memiliki IT yang tinggi, itu sangat luar biasa sekali. Insya Allah ke depan itu bisa terwujud. Demikian ya Bapak Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Fadel tadi, maka berakhir pula diseminasi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan menggurui Bapak Ibu sekalian. Ilmu yang kami dapatkan itu insya Allah bermanfaat untuk diri saya dan untuk kita semua. Saya akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.